Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Renungan Tengah Minggu. Hari ini saya memilih untuk bersukacita senantiasa ya, yang menjadi judul renungan kali ini. Nah, sikap gembira membuat hidup itu lebih menyenangkan dan tentunya membawa sukacita. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang suka tersenyum, yang ramah, maka suasana hati kita pun bisa ikut bersemangat. Nah, berbeda dengan saat kita itu bertemu dengan orang yang suka mengeluh dan selalu cemberut, maka rasa-rasanya energi kita itu ikut terkuras. Nah, itulah sebabnya kehadiran orang yang selalu bergembira itu biasanya selalu lebih ditunggu-tunggu. Ya, saat keadaan sedang baik, maka mudah sekali untuk bersukacita atau bergembira. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk tetap bisa bersukacita di tengah keadaan yang sulit. Nah, di tengah situasi global yang membayangi yaitu pandemi COVID-19 seperti saat ini, janganlah kita kehilangan sukacita kita. Memang ada banyak orang yang memiliki pembawaan yang selalu ceria, seakan-akan dia gak pernah bersedih. Tapi sukacita itu bisa dilatih dan ditumbuhkan. Ya, seharusnya sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung kepada situasi. Sukacita juga bukan karena sifat bawaan, tapi itu merupakan keputusan pribadi kita. Ya, sekali lagi, keputusan pribadi kita. Kita yang harus memilih untuk bersukacita senantiasa. Ya, menggantungkan sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara itu akan menjadikan kita orang yang moody. Ya, saat bisnis lancar, target tercapai, kesehatan kita prima, keluarga harmonis, gak ada masalah, maka kita bisa bahagia. Tapi saat keadaan tidak sesuai dengan harapan, maka kita berubah menjadi orang yang selalu murung, yang pesimis ya. Jadi beda halnya juga kita kalau kita itu bergantung pada sesuatu yang kekal ya. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wow, ini Yesus yang ingin supaya kita itu tahu alasan terbesar kita untuk bersukacita, untuk bergembira itu adalah karena kita sudah diselamatkan. Surga itulah kebahagiaan kekal yang perlu senantiasa kita ingat. Dunia ini dengan segala kenikmatannya ini hanya sementara. Ya. Alkitab katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya, jadi pergumulan dan dinamika hidup seringkali mengalihkan fokus kita, sehingga kadang kita itu lupa pada tujuan sorgawi. Karena itu, yang pertama, selalu awali hari dengan bersyukur. Ya. Pagi hari adalah waktu yang sangat-sangat menentukan kualitas hidup kita sepanjang hari itu. Kalau kita malas-malasan atau marah-marah di pagi hari, besar kemungkinan sepanjang hari maka suasana hati kita akan jadi buruk. Ya, oleh sebab itu putuskan untuk bersukacita pada saat saudara bangun pagi. Bersyukurlah untuk hal sekecil apapun. Saudara bisa bangun dari tempat tidur, lalu bersaat teduh, membaca Alkitab, ya, berdoa, mengucap syukur atas
istirahat yang boleh Tuhan izinkan saudara lalui sepanjang malam bersama dengan Tuhan. Ya, itu harus kita syukuri. Kemudian baru kita menyiapkan sarapan atau sekedar ngobrol dengan pasangan atau saudara atau orang tua. Nah, hal-hal itu kayaknya sepele, tapi sangat patut disyukuri. Ya, bukankah ada banyak orang yang tidak punya kesempatan bangun pagi dan bisa beraktivitas, misalnya karena sakit. Ya, oleh sebab itu daripada mengeluh, ya, memikirkan pekerjaan atau beban, mulailah hari saudara dengan bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa nikmati setiap harinya. Ya. Hati yang bersyukur akan membuat segalanya terasa lebih mudah dan ringan. Alkitab katakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amsal 15 ayat 15. Yang kedua, putuskan, ya, pilihlah untuk bersukacita. Jadi memulai hari dengan bersukacita itu memang tidak selalu mudah. Selain mengajak diri kita bersyukur, lakukan juga hal-hal yang membuat hidup saudara bisa bersukacita. Yakobus 5 ayat 13 katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, daripada memulai hari dengan suasana hening, kenapa saudara tidak mendengarkan musik atau lagu-lagu rohani yang penuh sukacita dimanapun saudara berada? Ya, berolahraga juga membantu perasaan bersukacita, bergembira. Saat berolahraga, maka otak kita itu melepaskan zat yang namanya dopamin yang disebut dengan hormon kebahagiaan. Jadi olahraga rutin itu akan meningkatkan kadar endorfin dan serotonin yang bisa menurunkan stres serta mengurangi rasa sakit dan depresi. Oleh sebab itu, luangkan waktu untuk berolahraga atau berjemur di pagi hari sebelum saudara memulai aktivitas saudara. Yang ketiga, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya, ada saatnya saudara akan mengalami hari yang berat dan melelahkan, ya, dan itu akan menguras energi saudara. Namun meskipun demikian, saudara dapat mengisi ulang energi spiritual saudara. Ya, datanglah kepada Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang akan melegakan hati saudara dan memampukan saudara menjalani hidup ini bersama-sama dengan Dia. Kadang-kadang mungkin kesalahan-kesalahan kecil itu bisa merusak suasana hati kita. Kejadian-kejadian yang mengecewakan juga bisa membuat hati kita kecewa. Tapi ingat, semua yang terjadi itu adalah sebagai satu proses yang harus dilewati dalam kehidupan ini. Ya, menjadi orang yang bersukacita saat keadaan baik itu biasa. Tapi memilih untuk bersukacita di tengah kondisi yang sulit itu baru luar biasa, ya. Karena itu membutuhkan upaya yang ekstra. Oleh sebab itu, makanya hidup kita harus berpusat kepada Kristus, di dalam Kristus, ya, dan di dalam kebenarannya. Maka sukacita yang sejati itu akan kita temukan dalam kehidupan ini. Ya, menjadi harapan saya kiranya sukacita sorga itu boleh melimpah dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa memutuskan atau memilih untuk tetap bersukacita, sehingga saudara bisa memancarkan sukacita dimanapun saudara berada. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.